Pembahasan mengenai peran perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran domestik maupun peran publik, banyak sekali. Tapi bagaimana mengimplementasikan semangat Kartini menuju Bali era baru? Nah, ini akan kita hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang sudah hadir di studio RRI Singaraja. Ketua TPPKK Provinsi Bali, Nyonya Putri Swasini Koster. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Heni. Selamat paginya, menjelang semangatnya siang. pagi. Oh, semangatnya pagi. Semangatnya Iya pagi betul. nih. Padahal ini udah menuju siang ya. Udah menuju Semangatnya siang. tetap pagi. Terima kasih sudah hadir di RRI Singaraja kembali, Ibu. Sama-sama, senang sekali Ibu bisa hadir di sini untuk ngobrol lagi ya. Tidak henti-hentinya mengingatkan dan memberikan motivasi tentunya Ibu untuk kaum perempuan. Salah satu kegiatan dari tim penggerak PKK dari provinsi maupun kabupaten. Jadi sosialisasi. Dan hadir pula bersama Ibu Ketua LSM Bali Sruti, Ibu Lohrinti Rahayu. Selamat pagi Mbak Heni, selamat pagi juga bagi para pendengar RRI Singaraja Singaraja, di benar. seluruh Buleleng dan seluruh Indonesia Bali, juga seluruh Indonesia. didengarkan bahkan sampai juga, ke Jawa ya. Benar-benar Jawa. karena di RRI Playgo juga bisa, dan kita live di YouTube channel ya RRI Singaraja juga, Ibu. Wah, ini menarik. Bulan April. Betul. Semangat Kartini. Jadi nanti saya juga bisa kelihatan di YouTube gitu Bisa ya. sekali. Bisa. Nah, Nanti itu mungkin ditonton. kecanggihan teknologi sekarang, Ibu ya, Iya. yang bisa dimanfaatkan oleh perempuan-perempuan masa kini. Betul. Mungkin ini. Oke. Nah, bagaimana ini Bu terkait dengan Bali era baru, bagaimana mengimplementasikan semangat Kartini yang luar biasa menuju Bali era baru? Ya barangkali kita tidak terlalu jauh-jauh menerjemahkan apa yang mesti kita lakukan berlandaskan semangat dari Ibu Kartini. Tetap saja semangatnya itu tetap sama walaupun masa yang kita lalui itu ada perbedaan-perbedaan. Jadi kalau Ibu melihat kaum perempuan di seluruh Indonesia yang terutama yang menganut sistem adatnya itu patriarkat ya. Jadi ada hal-hal yang memang pembagian yang kurang imbang untuk perempuan, tetapi tetap dapat peranan. Kalau yang tidak patriarkat, misalnya di Minangkabau gitu kan, itu matrilineal ya, itu emak yang maju, ya kan, ibu yang jadi garis keturunan. Jadi tapi tidak apa-apa, semangat Raden Ajeng Kartini itulah yang kemudian bisa kita tauladani, bisa menuntun langkah kita. Semangatnya yang mana? Pertama, beliau itu perempuan Jawa, perempuan Indonesia yang punya pandangan dan pemikiran jauh menembus ke masa depan. Jadi keberanian beliau untuk menyampaikan dengan santun, dengan kata dan pena, itu senjata beliau berjuang adalah dengan kata dan pena, menyampaikannya lewat bisikan hati, tertulis kepada temannya yang ada di Belanda, kalau tidak salah itu Nyonya Abendanon ya. Jadi menyampaikan sesuatu yang terasa mengganjal di hati dengan baik dan santun, berharap itu akan ada perubahan. Itu kan beliau mempunyai cara komunikasi yang luar biasa gitu. Jadi beliau juga ingin hal-hal yang memang merugikan kaum perempuan saat itu. Misalnya kan orang udah justru ketika kita umur akil balik gitu kan, memasuki masa remaja, perempuan dipingit. Padahal sebenarnya kan kalau kita lihat realitanya umur-umur begitu memerlukan ruang dan wadah yang lebih besar, karena potensi diri akan bangkit di situ, produktivitas ada, tapi justru kita disuruh diam di rumah, kan itu tekanan yang luar biasa. Itu yang beliau perjuangkan, melihat kungkungan adat yang berkarat di lingkungannya. Jadi kemudian itu adalah kecerdasan juga kan gitu. Nah jadi sekarang perempuan-perempuan yang sudah diberikan keleluasaan dengan aturan-aturan yang sudah disesuaikan sesuai dengan perjuangan kaum perempuan itu sendiri dari zaman ke zaman, itu mestinya kita tetap berpegangan pada bahwa perempuan itu bisa juga berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan kaum laki-laki, berjuang bersama-sama untuk kehidupan dan penghidupan. Itu lewat apa? Satu, lewat kecerdasan yang dimiliki, lewat keberanian yang dimiliki, lewat kasih sayang yang dimiliki. Itu kelebihan-kelebihan kaum perempuan. Jadi kalau kita sudah memanfaatkan apa yang ada dalam diri kita secara maksimal, itu bukan lagi ada tuntutan. Yang baik itu adalah
tunjukkan dirimu, lalu dunia akan menerimamu, kan begitu. Jadi prestasi. Setelah kita memiliki prestasi, di sana prestise akan mendukung kita, eksistensi kita. Nah, kemudian Bali era barunya yang mana? Ini sekarang sudah memasuki zaman, dulu kita kan sebelum COVID kita ngomong selalu 4.0 gitu kan. Jadi sekarang sudah lompatannya sudah luar biasa. Kita masuk ke era digitalisasi yang begitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus berhadapan dengan teknologi tinggi. Walaupun kita ini adalah generasi zaman old gitu kan, yang kalau generasi kita generasi milenial, generasi Z yang zaman now, yang memiliki teknologi canggih itu, tapi dengan landasan semangat, kecerdasan, keberanian, loyalitas, dedikasi kaum perempuan, kita bisa beriring membimbing generasi-generasi muda kita. Gitu. Jadi eranya sekarang, era baru adalah era yang berhimpitan sekali dengan teknologi tinggi. Jadi kita juga kaum perempuan paling tidak dasarnya dengan kecerdasan kita paham teknologi itu. Dengan keberanian kita genggam teknologi. Jangan sampai kita dijajah oleh teknologi tersebut gitu loh. Dengan kemudian kasih sayang yang kita miliki dari kaum perempuan, ayo rangkul generasi muda kita. Karena teknologi yang tinggi, salah cara memakainya bencana bagi kita. Tapi kalau tepat memakainya itu adalah keberhasilan dan kesuksesan kita dalam segala bidang. Karena teknologi itu akan bisa membantu melancarkan segala urusan kita. Jadi itu makanya Ibu sangat semangat sekali ketika bulan April itu kita selalu mencas lagi ingatan kita, itu mengingat lagi apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita gitu. Jadi jas merah gitu kan. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah kita, karena sejarah itu yang membuat kita bangkit gitu kan. Kita sekarang nih lagi terpuruk secara ekonomi, tapi semangat enggak apa-apa. Barangkali ini anugerah Tuhan untuk mengasah kecerdasan perempuan, mengasah dan mengeluarkan kasih sayang yang kita miliki gitu, keberanian kita gitu. Oh, ini enggak benar yang sudah kita lakukan, ini salah, membuat Bali akan terpuruk. Yang benar itu harus begini. Berani kita bicara seperti itu. Tapi tidak hanya bicara gitu kan. Jadi tangan dan kaki kita juga untuk bekerja. Jadi penuh itu antara pikiran, kemudian perkataan dan perbuatan kita kan trikaya parisuda landasannya kan. Jadi itu keberanian perempuan. Kalau di Bali Ibu melihat perempuan sesungguhnya dapat porsi yang besar untuk tanggung jawab. Hanya kadang-kadang kita kan perlu. Jadi setiap orang yang sudah melakukan tanggung jawab, rewardnya itu apa? Penghargaan gitu. Hargailah ke apa yang sudah kita lakukan. Sehingga kita tidak hanya perempuan lalu dengan menunduk lesu ketika di luar sana bicara, kamu kerja di mana gitu. Saya hanya ibu rumah tangga. Loh, kok ibu rumah tangga hanya? Kalau ibu rumah tangga tidak berperanan dengan baik, tidak akan ada anak-anak yang cerdas, yang sehat, yang tangguh untuk di Bali era baru begitu. Jadi ibu rumah tangga itu adalah tugas mulia, pencapaian utama bagi kaum perempuan. Tetapi eksistensi kita sudah diberikan ruang dan waktu. Yuk kita kejar juga. Nah itu, jadi perempuan harus mampu menyeimbangkan antara tugas domestik dan publiknya. Itu yang dituntut di zaman now ini, untuk ke depan di era baru. Sama sekali jangan tinggalkan rumah tangga, benteng terakhir dari kukuh kokohnya bangsa ini. Karena apa? Kita punya kasih sayang di situ, tumpahkan kepada anak-anak kita. Kasih sayang akan membuat mereka menjadi anak bangsa yang sehat, cerdas, tetapi landasan budi pekerti, akhlak mulia yang mereka miliki. Itu dapatnya dari mana? Dari ibu. Dari ibu. Ya, dari seorang ibu, dari ayah. Ya, itu dapat didikan belajar bertanggung jawab, belajar ketegasan, belajar disiplin. Nah, kalau anak-anak tidak dilatih di rumahnya seperti itu karena orang tua lalai akan tugas-tugas yang di domestik, ya akan hadir anak-anak yang pintar. Ibaratnya apa? Pohon besar yang tumbuhnya di seperti kerakap tumbuh di batu atau pohon besar di tempat yang kering. Dia tidak akan dapat bahkan membantu dirinya sendiri seperti itu. Jadi anak-anak di Bali jangan seperti itu. Karena apa? Leluhur kita dulu sering atau penggelingsir kita dulu. Kalau ada anak nakal, yang kena pasti orang tuanya. Pernah nggak dengar gitu Mbak ini? Benar, Bu.
kok anak ini kurang ajar, apa nggak pernah dididik ya sama orang tua gitu kan, Iya, orang tua yang kena orang tua yang bahkan kena. sampai pitaranya gitu kan, nyanyi ne pitrana wae ini gitu kan gitu. Jadi apa? Tingkah laku kita akan berdampak kepada keluarga kita. Karenanya kita disuruh menjaga diri kita agar nama keluarga dapat terjaga dengan baik. Nah, itu mulainya dari mana? Dari kaum perempuan. Jadi pada kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan bahwa tugas-tugas kaum perempuan itu ada di ranah domestik, itu sangat mulia, dan di ranah publik untuk eksistensi diri. Bisakah kita menyeimbangkan itu? Jadi semangat Kartini itu, yuk kita berbuat sesuai dengan kecerdasan kita, sesuai dengan kemampuan kita dan kasih sayang yang ada di dalam diri kita, yang karunia Hyang Widi itu. Jadi seperti itu Pak ini. Menyeimbangkan peran. Betul. Dan pastinya jangan meninggalkan keluarga, itu Ibu selalu tekankan begitu. Tapi biasanya seperti tadi ibu rumah tangga. Nah, mungkin hal-hal seperti itu kerja di mana? Enggak, saya cuman ibu rumah tangga. Loh, ibu rumah tangga kok cuman. Apalagi kalau keluar rumah juga, kenapa bekerja di luar rumah begitu, padahal nggak sayang sama keluarga. Nah, itu mungkin banyak hal yang seperti itu terjadi di lingkungan, menghargai sesama perempuan. Nah, dari LSM mungkin kita ke Bu Loh dulu niki. Bu Loh gimana Bu? Mbak Heni, terima kasih. Ini adalah bulan Kartini ya, dari tanggal 1 April sampai 30 April ya. Dan untuk pertama saya mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh pengurus dan anggota PKK di Kabupaten Buleleng, ya, Ibu Ketua hadir, dan terutama juga kepada Ibu Ketua ya, tim pengurus PKK Kabupaten Buleleng. Pas dan terakhir yang paling saya hargai, apresiasi, hormati adalah Ibu Ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali. Jadi hari ini saya senang sekali saya diapit oleh perempuan-perempuan hebat ya. Perempuan hebat. Jadi tersanjung. Saya selaku perempuan juga nih, saya juga anggota PKK. Gitu ya. Jadi saya sungguh bangga. Jadi untuk Hari Kartini ini saya adalah pengamat perempuan juga. Jadi saya selalu mengamati gimana sih kondisi perempuan. Nah, untuk Buleleng tadi kan Mbak Heni bilang bahwa sekarang kan maju nih. Benar. UMKM bergeliat gitu loh. UMKM perempuan di Buleleng ini. Kenapa? Kan gitulah. Nah, nanti kita bahas ya. Saya ulas. Itu perlu jawabannya. benar, Jadi penasaran juga ini. Nah, tadi Ibu Putri juga sudah menyebutkan gimana sih Kartini itu. Ya, sekarang saya bagaimana semangat Kartini? Siapa Kartini itu ya? Kartini kan pahlawan nasional. Diakui oleh kita semua. Betul. Dan pahlawan nasional satu-satunya itu yang hari lahirnya dirayakan tuh Ibu Kartini. Betul. Betapa penghargaan kita, negara kita kepada Ibu Kartini, dan Ibu Kartini ini adalah representasi daripada kita semua. Nah, Ibu Kartini ini kan adalah sangat cerdas, berpikiran melintas di zaman. Padahal zaman itu zaman sangat tak enak. Kalau kita sekarang zamannya sangat enak gitu loh. Betul. Ya, enak sekali sekarang ini. Nah, kita lihat apa semangatnya. Zaman itu, jadi sesungguhnya Ibu kita Kartini itu kalau kita lihat itu sebetulnya juga dia menggerakkan PKK loh zaman dulu. Karena apa? Dia mendirikan sekolah, padahal zaman itu dipingit ya, nggak boleh keluar, anak-anak gadis nggak boleh keluar, nggak boleh sekolah. Tapi dia pandai meyakinkan saudaranya, meyakinkan ayahnya, mendirikan sekolah di rumah, keterampilan untuk perempuan, menyulam, menjahit, memasak, seperti itu. Nah, kemudian dia juga mengamati semua kemajuan kondisi perempuan. Ini nggak bisa ini, seperti ini negara tak akan maju. Perempuan harus maju, caranya terdidik, terampil domestik maupun publik. Begitu cita-citanya. Nah, lalu dia mencurahkan semua pemikirannya melalui tulisan. Nah, ternyata kita lihat Kartini inilah juga sumber
inspirasi dari nasionalisme yang tumbuh di negara kita. Karena itu 1904, sedangkan nasionalisme 1908. Apa yang bisa kita petik dari Kartini ini, semangat ini? Tiap tahun memang kita selalu gelorakan ya. Tapi gelorakan terus-menerus setiap tahun ini untuk kita, kemajuan kita. Banyak sekali kemajuan yang sudah kita capai ya, tetapi masih banyak juga PR-nya. Jadi semangat yang bisa kita petik ya, kita lihat Kartini semangat, biar kondisinya begitu susah sekali ya, dia mampu mendirikan sekolah. Tiba saatnya ketika dia hendak melanjutkan pelajarannya ke Belanda, tidak boleh karena harus menikah. Ingin sekali menyenangkan orang tua. Ini satu poin. Menyenangkan, hormat pada orang tua. Itu satu poin bagi kita semua, bahwa kita harus menghargai juga orang tua. Nurut, saya menikah. Menikah menjadi istri kelima Bupati Jepara. Betapa dia menderitanya menjadi istri kelima di Madu, berpoligami. Dia tidak setuju, sangat-sangat menderita. Tetapi karena kondisi saat itu tidak bisa begitu saja langsung memberontak frontal, nggak bisa. Dia menyenangkan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, juga dia tidak bisa membentur budaya yang terjadi saat itu. Tetapi dia ternyata memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Keren juga itu, kesempatan dalam kesempitan. Melihat peluang yang ada, berarti gitu Ibu ya. The power of kepepet. Jadi dia mau menikah dengan suami yang kepala daerah, Bupati Jepara. Bupati Jepara. Saya mau menikah dengan syarat suami saya harus mendukung apa cita-cita saya, yaitu mendirikan sekolah untuk kemajuan perempuan. Suaminya oke, saya akan bantu. Artinya dia memanfaatkan, walaupun kondisi dia menderita, situasinya sangat ketat, nggak seperti sekarang kita bebas-bebas mau kemana-mana, pakai HP. Dia tidak, tapi dia negosiasi dengan suaminya, ya, memanfaatkan kesempatan ini untuk kemajuan perempuan. Ibu, saya tertarik dengan kata memanfaatkan itu. Karena yang berada pada posisi itu kan. Bisakah saya memanfaatkan posisinya Pak Koster? Dengan memberikan sosialisasi juga. Ada Ibu, Titiang memanfaatkan kan ketika beliau membuat satu tempat pusat kebudayaan Bali. Nah, kesempatan dalam kesempitan, Titiang bertanya, Pak Gubernur, adakah lahan di situ untuk kita buat tempat penghidupan dan kehidupan untuk anak-anak kita yang disabilitas? Akhirnya apa? Kesempatan. Tidak bisa. Kenapa sekarang saat yang besar kita tidak bisa? Nah, itu yang jadi saya melihat semangat Kartini itu sudah teradopsi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Mbak Heni. Dan untuk diteruskan juga untuk perempuan-perempuan di Bali begitu. Walaupun dalam kondisi susah, kita mungkin bisa melihat saat pandemi perempuan-perempuan Bali itu sangat tangguh Ibu, memanfaatkan peluang-peluang yang ada begitu dengan bimbingan tentu saja. Gini Mbak Heni, pada posisi ini Titiang pendamping Pak Koster, beliau sebagai Gubernur Bali. Jadi hal yang Tiang lakukan adalah sekemampuan Titiang mengadopsi semangat Kartini menjadi contoh. Jadi Titiang lakukan hal-hal kecil yang berguna untuk masyarakat. Paling tidak perempuan-perempuan di lingkungan pergaulan Titiang bisa mencontoh atau meneladani apa yang sudah Titiang lakukan kalau dirasa itu sangat baik untuk kepentingan masyarakat. Baik, Ibu, kita mungkin kesempatan undang juga dalam kesempitan. Kita undang juga pendengar untuk ikut bergabung juga bersama kita. Dan di WhatsApp sebenarnya sudah banyak yang mengirimkan. Ada Ibu Sekarsari di Panji yang mengatakan selamat menyambut Hari Kartini khusus bagi kaum perempuan dimanapun berada. Terima kasih ibu-ibu sudah hadir di RRI. Peran perempuan saat ini tidak hanya di rumah saja katanya, tapi bisa ikut andil memberikan kontribusi bagi pembangunan. Bagaimana menggugah kaum perempuan untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan, katanya Bu. Sehebat apapun perempuan, ini nampaknya perlu izin suami juga. Nah, ini mungkin jadi penghambat nantinya bagaimana menyikapi. Nanti mungkin bisa ditanggapi Ibu. Tapi kita sapa dulu di line telepon, mohon izin. Siap. Selamat siang, Pro 1.
Halo, Halo, selamat siang. selamat siang. Nggih, dengan Bapak Pak Made. Pak, Nggih. Pak Made? Pak Made ya. Iya, Pak Made ribe niki. Niki Mbak Eni ya. Iya, sama Heni saya Mbak Bapak. Eni, Mbak. Oh, sudah hafal nih Mbak Heni Nggih. dari suaranya Pak Made. Iya, silakan Pak Made, mungkin ada yang ingin disampaikan niki. Pak Made yang dari mana? Ibu Pak Sire Made niki. ribe di Delot Peken niki. Oh, Delot Pekan. Nggih. Nggih, selamat siang Bapak. Om Selamat Swastiastu. siang, Om Swastiastu. Ibu Sire niki. Niki Ibu Putri Swastini Koster nika Bapak. Oh, Ibu Ketua kan TPPKK. Ibu Gubernur jadinya. Iya. Ibu, dia hanya matur akedik niki. Inggih durus. Titip salam sama Pak Wayan. Oh iya, nanti Titiang Salam sampaikan. dari kakak kelasnya waktu di Bakti Asih. Oke, nggih. Oh, Nggih. kenten, nggih. Dia antar Mersidayang ke Denpasar ngelalinin Pak Wayan. Nggih. Padahal umurnya masih selai, akhirnya Mbak Eni. Selai plus Selai lebih, nih. Nggih. Kencang, Baik. lebih seket. Iya. Nggih. Ampun Ibu, Nggih, terima kasih. Agak gede mana Inggih, matur suksema Pak Made. Selamat Hari Kartini meskipun lagi 9 hari ya. Nggih, ten kenapi. Kan semangatnya hari ya. sepanjang tahun, setiap hari. Cuma sekarang pergunakan kesempatan bukan dalam kesempitan Ibu. Nggih. Dalam Kesempatan dalam kelonggaran tuh. kelonggaran iki nggih. Kan Nggih, longgar. nggih. Sampun longgar Ampun, mungkin Ibu. nggih. Iya. Inggih matur suksema. Yang nimbrung, Nggih. Suksema Pak Made. Om santi Om. Nggih, Pak Made ribe Delot Peken sudah ikut bergabung di line telepon. Mungkin pendengar bisa ikut bergabung juga bersama kami nanti di 24644 ya. Ibu tadi di WhatsApp ini Ibu Sekarsari Oh, tadi. Sekarsari yang dari Panji nggih. Iya, dari Panji. Nggih, jadi ikut andil di dalam pembangunan. Sekarang peranan perempuan itu kan sudah masuk ke segala lini, segala bidang. Ada perempuan di situ. Bahkan yang terakhir didorong itu kalau dari Bali yang aktif Ibu Dr. Rinity itu memperjuangkan keterwakilan perempuan di parlemen misalnya. Perempuan juga sudah masuk ke ranah politik gitu. Jadi nggak usah bingung apa yang harus kita lakukan untuk ikut di dalam pembangunan. Terlebih-lebih sekarang nih mendorong program-program dari Nangun Satkertilo ke Bali menuju Bali era baru, nih Kak, kerjakan tugas dan tanggung jawab dari meja kerja kita masing-masing. Kenten. Kalau Mbak Heni penyiar, penyiar yang baik, jadi bisa memancing dialog yang baik, kemudian menyiarkan apa yang mesti diketahui oleh masyarakat. Kalau Ibu Rinity, beliau dosen. Beliau juga aktivis perempuan, jadi tugas beliau adalah melihat, memantau, menyemangati kaum perempuan di segala bidang, mendidik putra-putri agar menjadi putra-putri yang cerdas dan berguna untuk masyarakat bangsa dan negaranya. Begitu juga kami di tim penggerak PKK, itu kami adalah pendamping dari pemimpin di wilayah ya, jadi pejabat di wilayah. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng, suami beliau adalah pejabat top leadernya di itu Bupati dan Wakil Bupati, kan begitu. Jadi kita ini punya peranan yang seimbang. Jadi kalau Ibu ibaratkan seperti kepak sayap burung, itu kan. Coba bayangkan kalau sayapnya satu kan, lelah burung itu. Tetapi ketika keduanya mengepakkan sayapnya dengan kuat, itu burung akan membumbung tinggi, mengangkasa, menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Begitu ibaratnya kalau suami istri menjalankan tugas dengan baik. Jadi nggak usah ribet-ribet, mulainya dari mana. Jangan kita berpikir kita duduk di meja ini tetapi mengerjakan yang di meja sebelah. Tidak. Lakukan tugas dari masing-masing dengan baik, dengan tepat, dengan benar, berguna untuk kepentingan halayak, jadi kepentingan umum. Nah itu sudah sangat bagus. Yang terutamanya adalah ibu-ibu yang berada di benteng terakhir dari bangsa ini, komponen terkecil yaitu rumah tangga. Jangan sepelekan peranan itu. Titiang juga tidak ingin kalau ibu-ibu kita terseret jauh pada pergerakan emansipasi. Namanya emansipasi kalau sudah setara perempuan dan laki dan perempuan, ya ambil tugas masing-masing, kan begitu. Jadi jangan perempuan sampai terseret jauh keluar ke garis batas dari tugas-tugas domestik di dalam rumah tangga. Karena apa?
ibu bagi Titiang niki, ibu itu penjaga benteng terakhir dari ketahanan bangsa ini, yaitu keluarga. Jadi ibu menjaga keharmonisan, kecerdasan, kesehatan, akhlak, budi pekerti dari anggota keluarga sehingga dia siap tampil ketika berada di luar pagar rumahnya. Jadi peranan ibu itu jangan sampai terseret jauh, ibu penjaga benteng terakhir meninggalkan bentengnya. Akhirnya benteng itu tidak terjaga. Nah, yang berada di dalam benteng itu siapa? Suami, anak-anak, anggota keluarga yang lain. Jadi anak-anak tidak terurus dengan baik. Suami kita saat bekerja suka-sukanya juga. Karena apa? Kasih sayang ibu tidak ada di dalamnya. Karena ibu sudah diajak terseret terlalu jauh ke kegiatan di luar tugas-tugas ibu rumah tangga untuk eksistensi dirinya di ranah publik. Jadi terlalu ambisi kita untuk mengejar karir di luar sehingga kita melupakan yang menjadi tugas tanggung jawab kita di dalam rumah tangga. Akhirnya bentengnya nggak ada yang jaga, yang tinggal di dalam benteng itu terancam bahaya. Anak-anak terancam narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Suami juga kita dijauhkan dari tugas-tugas yang mestinya mereka harus fokus, tulus dan lurus bekerja tanpa penjagaan dari kita sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga. Semuanya itu tidak akan harmonis. Nah, ini ibu bilang penjajahan dalam bentuk lain. Itu entah siapa, entah oleh apa, itu memang yang diinginkan. Bayangkan ibu-ibu di Indonesia tidak lagi menjaga putra-putrinya, tidak lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya, apa jadinya? Kita akan kehilangan satu generasi di masa depan. Itu narkoba, itu ancaman, pergaulan bebas, virus HIV dan lain sebagainya. Itu tugas ibu. Makanya jangan pernah diremehkan tugas-tugas mulia dari seorang ibu rumah tangga. Sekarang ini sudah tidak saatnya kita ngomong lagi perempuan harus jadi ini. Lakukan saja, berprestasi di luar, bersaing. Ketika kita sudah berada di ranah publik, kita tidak melihat lagi jenis kelamin kita. Bersaing di sana, bertarung sportif di luar sana. Ketika seorang perempuan sudah sangat cerdas, dia bisa menjadi jenderal bintang 5 barangkali. Ketika itu bisa jadi presiden, bisa jadi menteri, dan sudah terbukti. Indonesia sudah pernah punya presiden perempuan. Indonesia banyak punya, dari zaman ke zaman punya pahlawan-pahlawan perempuan. Di Bali tidak kurang, zaman penjajahan ada Dewa Agung istri Kanye, ada Sagung Wah di Tabanan, ya, di Beleleng ada istrinya Jelantik Gingsir, itu Jeru Jempiring seperti ini. Yuk kita teladani. Bahkan di era kemerdekaan banyak veteran-veteran kita yang ibu-ibu yang berada di garis depan ketika bertempur memakai bambu runcing. Beliau merawat yang luka-luka, beliau juga menjadi telik sandi, telik tanam. Itu perempuan. Yang penting berikan kesempatan itu. Jadi kalau di dalam rumah tangga izin suami penting, artinya apa? Mereka belajar mendiskusikan. Kalau saya ambil ini, tidakkah nanti begitu? Itu diskusi, bukan menurut Titiang sih bukan larangan dari suami, tetapi ketika kita sudah mampu menunjukkan bahwa kita bisa melakukan dua tugas dengan baik, pasti suami akan tenang. Senang juga suami kita kalau kita berprestasi di luar, tetapi perhatian untuk suami dan anak-anak jangan juga berkurang kan gitu. Jadi kasih sayang. Jadi sesungguhnya ini gampang diucapkan, tetapi ketika kita berada di situasi itu susah juga untuk menyeimbangkan. Tapi itu paling tidak ketika wacana-wacana seperti ini itu bisa dipakai. Kalau Bali itu seperti sepat siku ya, titip pengancan. Oh ya, kalau saya berada di sini pernah orang bilang bahwa kita harus seimbang, jangan terlalu ditarik kita keluar dengan jargon-jargon kesetaraan gender gitu. Jadi setara gendernya ya di dalam rumah dan juga di luar rumah. Di dalam rumah kesetaraan gender, ambil tanggung jawabnya. Misalnya kepala keluarga mencari nafkah, ibunya mengurus keharmonisan dan kebahagiaan, kesehatan, kesejahteraan keluarganya diurus dengan baik. Tetapi ketika kedua-duanya juga berada di ranah publik, itu semua masing-masing dari diri kita itu punya kesempatan untuk menunjukkan eksistensi diri kan seperti ini. Jangan sampai terseret jauh tadi. Ya, ibu bilang begitu. Jangan karena emansipasi lalu misalnya sekarang 30 Ibu Riniti sangat ikut berjuang ketika 30% keterwakilan perempuan untuk kuotanya di parlemen kan. Tapi ketika sudah jadi anggota dewan ya tetap
diisi diri kita supaya tidak hanya jadi vas bunga di tempat-tempat rapat itu memperindah mata laki-laki, tetapi juga di rumah ini akan kunjungan kerja ke sini, kunjungan kerja ke situ, lelakinya, suaminya sering ditinggal, anak-anaknya sering ditinggal, mereka merasa kehilangan figur ibu. Jangan sampai seperti itu gitu. Tetapi kalau sudah dibicarakan dengan anggota keluarga, saya ambil tanggung jawab, Anda ambil tanggung jawab, anak-anak ambil tanggung jawab, ada saatnya kita berkumpul. Jadi quality time itu. Jadi ketika berkumpul dengan keluarga itu menjadi sesuatu yang langka. Ketika berkumpul, berikan sepenuhnya hati dan kasih sayang kita. Jadi bukan panjangnya waktu yang menentukan, tetapi besarnya kasih sayang yang kita tuangkan untuk keluarga. Karena itu sudah merupakan ancaman belakangan kan. Udah banyak orang yang menyalahkan orang tua yang terlalu sibuk, berkarir di luar, anak-anaknya terkena narkoba, seperti itu. Nah, yuk mewali lagi. Itu namanya nangun satkerti lo kembali. Jadi apa sesungguhnya tindakan yang sesungguhnya kita perlukan, tindakan yang mendatangkan kebahagiaan yang kita butuhkan yang ada di Bali itu. Itu bagi ibu inti dari nangun satkerti lo kembali itu ya begitu. Aku kembali pada Baliku, pada jati diriku yang diperlukan oleh keluarga dan daerahku tercinta. Luar biasa ibu ini semangatnya. Merdeka. Waduh, ini tapi kalau dari LSM melihat hal tersebut bagaimana Bu Lorenti? Iya, tadi itu nangun satkerti lo kembali. Kembali ke jati diri seorang perempuan ibaratnya. Itu kan visi dari kepala daerah kita ya. Gubernur Bali Pak Wayan Koster. Kenal Bu ya? Sepertinya pernah dengar nama beliau. Mantan pacar katanya. Iya, mantan pacar itu. Jadi itu visinya Satkerti Loka Bali itu dituangkan dalam 5 prioritas. Nih kita harus sudah tahu sini 5 prioritas. Prioritas pertama itu membangun sandang pangan, sandang, papan. Kedua, kesehatan dan pendidikan gitu ya. Terus ketiga apa itu ya Bu ya? Yang perekonomian. Keempat, adat budaya. Kelima, pariwisata. Di sini kita bagaimana ini kan untuk mensejahterakan masyarakat Bali. Nah, di sini ternyata PKK tadi kan Ibu bilang bahwa menjadi ibu rumah tangga itu bukan main-main. Benar. Ibu rumah tangga itu adalah tiang keluarga. Kalau ibu itu miskin, bodoh, sakit-sakitan, gimana menjadi tiang keluarga? Pasti anak yang dilahirkan juga kita bisa bayangkan. Karena itu perlu sekali memberdayakan perempuan sesuai seperti cita-cita Kartini, agar anak-anak yang dilahirkan itu menjadi, kalau di Bali itu anak yang suputra. Ya, anak yang suputra. Ibu harus berdaya. Itu tugas utama. Seperti tim penggerak PKK ini. Tapi Ibu Kartini juga memberikan contoh. Tidak hanya kita menjadi tiang keluarga untuk mensejahterakan, mengawasi dan membentengi keluarga, tetapi juga bisa berkontribusi kepada pembangunan. Contohnya tim penggerak PKK ternyata sudah bisa berkontribusi. Contohnya ikut untuk sandang tadi, prioritas-prioritas tadi itu. Sandang. Contohnya melalui pameran-pameran. Jadi pemerintah Provinsi Bali itu sudah bekerja sama dengan PKK, dengan Dekranasda yang itu semuanya adalah digerakkan oleh perempuan. Efeknya kan, contoh Mbak Heni bilang tadi, UMKM perempuan di bidang sandang itu sudah maju juga bergeliat gitu loh. Ya, itu efek daripada kontribusi. Tetapi semangat tadi Kartini yang sudah diadopsi oleh Ibu tim penggerak PKK itu yaitu 1, berani bicara, ya yang baik-baik tapi 2, inovatif, ya. Ketiga, multi talenta. Keempat, selalu menjadi pribadi yang baik. Itu sudah diadopsi. Tetapi saya selaku pengamat perempuan, ini harus ditularkan kepada semua penggerak PKK sampai ke bawah. Tidak sampai kabupaten, sampai ke bawah. Bayangkan bila
ketua tim penggerak PKK di tingkat desa paling bawah misalnya, Betul. bisa memanfaatkan peluang kesempatan dalam kesempitan ini. Seperti Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Pak Made Provinsi bilang Bali. tadi kesempatan dalam kelonggaran. Sudah longgar soal Udah pandemi longgar nih. sekarang ya. Itu berbuat yang sama. Mm-mm. Jadi Ibu Tim Penggerak PKK ini harus menularkan apa tadi itu ya, virus yang Ibu miliki sekarang Betul, tuh virus harus. kreatif Iya, itu ya. iya. Virus corona aja yang nggak cuma virus corona yang menular cepat, tapi bagaimana virus semangat ini bisa seperti menyebarnya seperti virus corona ke bawah. Ke bawah. Kalau ini sampai terjadi ya, Bali ini tadi 5 prioritas itu. Betul. Tadi soal sandang sudah. pemakaman. Itu tadi soal papan loh ya, yang di Kelungkung tadi itu, yang soal kebudayaan Kebudayaan, itu, nggih, itu betul. sudah. Itu sama seperti Kartini ketika bernegosiasi dengan suaminya, Nggih. bangunkan saya sekolah untuk perempuan yang Iya. sekarang ada gedung pramuka. Sekarang Bu Yang Putri bilang, bangunkan untuk Iya. perempuan, untuk kebudayaan. Untuk anak-anak disabilitas juga. Itu bangunkan. Nah, saya kira sekarang semangat itu, jadi perempuan PKK sekarang itu harus menjadi tiang keluarga, walaupun mengurus rumah tangga biar menjadi anaknya sukses, tapi bisa berinovasi, berkontribusi bagi pembangunan Bali ini. Jadi jangan pernah menyerah. Begitu, oh saya ibu rumah tangga, tidak. Iya. Saya ini ibu rumah tangga. Saya buktinya apa? Sukses ya Bu ya, kalau anak-anak kita dilihat. Betul. Kalau ketemu teman kan, Bu Riniti, masa rumahnya berapa? Kan nggak gitu. Iya. Pasti Putranya berapa? putranya berapa? Sudah Cucunya. lulus, sudah ini, kan begitu. Benar-benar Ibu. Pasti dengan itu menunjukkan kesuksesan kita sebagai ibu rumah tangga, tiang keluarga, Iya. gitu loh. Sekarang mau tidak semangatnya semua ini kompak ibu-ibu ya Bu ya. Kita Iya. sapa, mungkin Ibu mohon izin di line telepon ya. Nggih. Penelpon kita di 24644 ini. Selamat siang, Pro 1. Halo, selamat siang. Iya. Mungkin dicoba kembali pendengar di 24644 dan kita juga di studio ini ya, kembali selamat siang Pro 1. Selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Dengan Bapak siapa, Pak? Yang Oke Saputra, Jalan Ayani, Gang Dewi. Oke, nggih Pak Oke. Nggih, Doros Pak Oke. Ini pertama kali tentu Ditya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Putri ini Inggih. yang sudah memberikan pencerahan lah. Pencerahan dan yang mengagumi niki suaranya bagus sekali. Wah, cocok ada penyiar nggih Pak nggih. Rasanya seorang dokter pun, dokter bahasa Indonesia tidak segini bahasanya bagus. Kemudian walaupun Bapak tidak ke sini Pak Gubernur, tapi Iya, yang apresiasi beliau, tolong disampaikan nanti nggih. Nggih, warga siap. Buleleng. Nanti Titiang sampaikan. Mengapresiasi beliau, satu, Buleleng Bali lah sudah dibuatkan shortcut. Nggih. Ya. Kemudian juga yang lebih menggembirakan lagi, sudah direncanakan ada lapangan udara di barat. Inggih. Nah, kemudian kembali kepada Ibu sekarang selaku Ketua PKK Bali nggih, Inggih. yang juga matur susume gitu. Dan banyak sekali yang ketik tadi kata-kata Ibu yang memotivasi untuk bergerak gitu di bidang apa saja sehingga Buleleng ini maju gitu. Nggih. Ya. Seperti contohnya memotivasi ibu-ibu di mana Bu kerja, wah saya sekedar ibu rumah tangga kan tak boleh sekarang. Nggih. Harus saya ibu rumah tangga. Ya. Dengan banggalah harus menyebutkan itu karena seperti Ibu katakan tadi, ibu rumah tangga adalah benteng terakhir dari segala-galanya kan. Iya. Kenapa? Iya. Karena ibu rumah tangga itu adalah yang pertama kali ketemu dengan anak ya. Betul. Sehingga dari ibu rumah tangga yang baik itulah akan muncul anak-anak yang baik. Ya. Kan Bu? Inggih, inggih. Nah, mungkin ibunya tidak baik akan menghasilkan anak profesor itu kan jarang. Ya. Seperti makin yang menjadi masalah Bu ya. Masih banyak berkeliaran di
gelandangan dan pengemis nih Bu. Oh, Walaupun warga lain tidak ada nih Inggih. pengemis, tapi banyak berkeliaran di tempat-tempat yang betul-betul memalukan gitu. Nah, bagaimana sekarang Ibu selaku ketua PKK Bali yang membidangi Bali, mungkin di tempat-tempat tertentu ada PKK yang warganya mungkin sering sekali keluar mengemis kan. Tolong dibina dengan mantap mungkin karena apa? Karena pariwisata kita seperti yang perjuangan Ibu juga mulai sudah menggeliat ya. Matur suksema Bapak Oka. Pak Oka di Ayani niki, wah luar biasa juga Ibu ya. Apresiasinya begitu Pak Oka. Satu penelpon lagi mungkin Ibu kita sapa nggih di 24644. Selamat siang Pro 1. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Akhirnya ada Ibu ini ikut bergabung. Ibu dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Lo Budiasi Pelabuhan. Ibu rumah tangga biasa. Ibu Budiasi. Nggak pakai biasa Bu, dengan bangga bilang saya ibu rumah tangga. Mau apa lo gitu. Iya, baru aja tadi ibunya bilang. Nggak pakai biasa Bu, luar biasa nih Kak. Iya, pertama saya ingin menyapa Ibu Putri. Inggih. Selamat siang. Selamat siang Ibu Lo. Ya, bangga sekali sama ibu-ibu yang ada di studio. Ya, sudah banyak sekali memberi inspirasi kepada ibu-ibu yang lain. Inggih. Mungkin seumur hidup saya nggak pernah menyapa Ibu Putri. Kan makin sampun Ibu, niki kesempatan yang luar biasa. Kalau tidak dengan adanya RRI, nggih. Selamat siang. Inggih, matur suksema Ibu. Demogi kenak rahayu nggih. Tetap semangat karena ibu rumah tangga menjaga putra-putri menjadi anak-anak yang suputra. Nah, Nika sudah kontribusinya luar biasa untuk pembangunan kita. Jadi Mbak Heni bisa Titiang sampaikan. Sampaikan dari Ibu Lo. Ibu Lo mungkin ada lagi Ibu Lo. Ini pekerjaan saya sih kebetulan buat canang. Kalau ada rainan Bali, saya buat jajanan Bali gitu. Suami sudah pensiun. Anak 3 sudah kelar semua, 2 yang perempuan sudah kelar kuliah. Yang 1 masih. Ini ya makanya masa pandemi ini sulit sekali Bu. Cari kerjaan. Baik. Kerjaan di rumah aja udah bikin senang sari buat jajanan. Mungkin nggak seberapa hasilnya. Baik. Bu Lo. Gitu. Ya. Bu Lo. Ya. Ya, nanti mungkin ditanggapi Bu Lo nggih. Ya, terima kasih Bu Lo. Matur suksema Ibu Lo. Sukses semua Bu Lo di pelabuhan jauh niki Ibu. Nah, mungkin Pelabuhan Kecamatan Nabi. Pelabuhan. Ya. Oh, tidak di Buleleng ya? Di Buleleng nih ke pelabuhan, Iya, perbatasan pelabuhan, Niki mungkin motivasi itu yang diperlukan untuk para perempuan Ibu, sampai tergugah hatinya seperti tadi Ibu langsung terharu begitu. Jadi harus tumbuhkan rasa percaya diri dulu di dalam diri kita. Jadi jangan pernah sampai mengatakan bahwa Tiang hanya ibu rumah tangga. Nggak, dengan percaya diri, karena itu ketika kita lahir sebagai perempuan, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita ke depannya, menjadi ibu rumah tangga, bukan ibu rumah tetangga gitu. Tadi ibunya ibu rumah tangga biasa gitu, biasa, luar biasa. Karena yang dihasilkan dari pengabdian beliau itu adalah putra-putri yang suputra, masa depan bangsa ini, itu masa depan nih Kak Gentan. Jadi Titiang bangga sama Bu Lo, jangan takut apabila Ibu Lo sudah memberi perhatian yang tulus dan fokus pada canang sari, orang akan mencari canang sari Ibu. Nika, rahasia alamnya Titiang beritahu, fokuslah pada apa yang Ibu kerjakan, nanti orang akan mencari, karena apa yang Ibu kerjakan memberi arti yang luar biasa. Jangan hanya canang sari, tetapi
canang sari, nggak pakai hanya, karena setiap hari di Bali kebetulan masyarakatnya itu sebagian besarnya adalah umat Hindu yang memerlukan canang, Nika, itu tidak akan pernah habis. Makanya mana enakan rezeki yang kecil tapi panjang sepanjang usia kita, atau yang besar tapi pendek dia rezekinya gitu. Kalau Titiang, menurut Titiang yang cukup. Ketika kita beli rumah, duitnya cukup. Ketika beli mobil, duitnya cukup. Nah, itu yang cukup namanya kan? Atau yang pas-pasan. Nah, pas ingin buat rumah, pas dapat rezeki. Nah, nikah pas-pasan. Jadi Ibu Lo semangat nggih, jajanan Bali itu pasti. Nah, nanti barangkali PKK itu akan membuat sekali waktu di tempat-tempat tertentu itu tempat untuk dapat mencari dan membeli canang sari, seperti itu, dapat membeli jajanan Bali seperti ini. Nah, pemerintah harus hadir menyediakan wadah kan gitu. Nah, kalau Pak Auke tadi apa ya yang terakhir yang beliau itu mengapresiasi dengan tadi terkait dengan gepeng, Ibu. Oh ya, nggih. Nah, Titiang punya pengalaman niki terkait gepeng. Itu tidak bisa ditangani setengah-setengah, enten. Hulu hilirnya, dan yang paling pamungkasnya itu adalah aturan. Ketika Bali punya perda, ketika kabupaten punya juga perbub dan lain sebagainya yang mengatakan bahwa mengemis itu dilarang, enten. Mengemis itu dilarang. Artinya di tempat-tempat umum yang meminta, yang memberi kena sanksi. Nah, Nika pernah dilaksanakan di Jakarta. Ibu kan 20 tahun tinggal di Jakarta waktu itu. Ibu sangat memperhatikan. Jadi Ibu berpikir waktu itu, wih gimana ya? Setiap lampu merah begitu seret, lampu kuning akan merah, mereka sudah ngerubung. Itu mobil-mobil ada yang dilap, ada yang nyanyi, ada yang nimpukin juga kalau nggak dikasih. Tetapi begitu Perda DKI mengeluarkan pengemis yang memberi, yang diberi kena sanksi. Akhirnya hilang semua. Karena yang mengemis belum tentu dia tidak punya, gitu. Bisa juga pengemis itu dijadikan lahan hidup. Bahkan konon ceritanya, tapi Ibu tidak lihat, ada yang datang ke Jakarta mengemis, penghasilannya lebih besar dari kepala dinas di pemerintahan. Jadi dia bisa bikin rumah lantai 3 di desa, di kampungnya, dari hasil mengemis. Sekarang kuncinya masyarakat tidak memberikan ya, Bu betul, ya. Jadi ada cara-cara. Kan dulu bilang kalau memberi kepada pengemis itu ada pahalanya, begitu. Tidak, sesungguhnya tidak. Kita sedang merusak mental kita. Memberi secara gratis pun Ibu bilang hal-hal yang berbau gratis ini yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya membuat masyarakat bermental pengemis. Ini sikap mental itu mengemis itu belum tentu dia tidak punya. Kalau dia tidak punya, dia barangkali bisa minta pada tetangga. Tetapi mengemis itu sikap mental yang merugikan orang itu sendiri dan orang lain, dan merugikan tatanan perekonomian juga, akhlak juga, sikap mental juga itu. Jadi Ibu bilang aturan. PKK tidak akan bisa berbuat banyak, tetapi begitu aturan, artinya apa? Mendidik masyarakat, ada tatanannya itu. Yang terakhir, bila sudah krusial banget itu kembali pada regulasi, kembali pada ini. Ibu yakin bila kabupaten kota yang banyak gepengnya itu terapkan itu peraturan bupatinya, peraturan daerah setempat bahwa mengemis di tempat-tempat umum atau dari rumah ke rumah, yang memberi, yang menerima kena sanksi. Ketegasan lagi, Bu ya. Ada kok caranya, ada caranya untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan begitu. Memberi itu dengan ikhlas pahalanya bagus. Tetapi kalau itu merusak mental orang lain, kan akibatnya tidak bagus. Jadi apa yang kita berikan juga tidak berpahala bagus kan, Nika menurut Ibu. Jadi jangan hanya karena kasihan, kasihan dia mengemis, belum tentu dia tidak punya. Karena mentalnya memang mental pengemis gitu. Jadi dia ingin gampangan, ingin santai, hanya menadahkan tangan, lalu dia dapat. Tapi coba kayunin, kita orang yang beragama, kita ingat hukum karma pala. Sekarang kalau kita minta dengan gratis, itu hutang hidup kita. Suatu saat ketika kita reinkarnasi, kita akan bekerja untuk membayar hutang. Makanya kan ada orang, saya udah bekerja tapi saya tetap miskin. Karena secara niskala dia membayar hutang-hutang kehidupan dia sebelumnya. Begitu. Jadi itu, orang miskin bukan karena daerahnya atau pemimpinnya tidak bisa, tetapi terkait juga dengan
tatanan kehidupan kita yang secara niskala kita akui bahwa kehidupan yang sebelumnya, kehidupan yang ini, kehidupan yang akan datang, ada hukum karma palanya kan, sancita prarabdha dan kriyamana itu. Jadi ini agamanya. Ibu tadi juga disinggung terkait dengan seperti Bu Luh Ranti, Bu Luh Budiasih tadi kan membuat cana, membuat jajanan, pemerintah harus mendampingi juga begitu. Nah, kita kebetulan ada Ibu tim penggerak PKK Kabupaten Buleleng ini, Bu Ida Ayu Wardani Sucitra yang sudah hadir. Buleleng bagaimana, Bu? Tadi pelabuhan kan di Busung Biu gitu. Mungkin ada pameran-pameran atau seperti kalau provinsi kan ada juga begitu. Kalau pendampingan untuk perempuan-perempuan yang kreatif, inovatif tadi malah Bu ya, multitasking bisa dikatakan. Begitu seperti apa, Bu? Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan juga ya buat semua ibu-ibu, selamat Hari Kartini, tetap semangat dan tetap berjuang. Nah, ini yang bisa berikan kepada masyarakat di Buleleng khususnya, seperti Ibu Bu Luh tadi di Bu Luh bahwa itu sudah dilakukan Bu Luh. Jadi setiap kita melakukan suatu pameran, kita melakukan penjajakan di masing-masing desa di mana mereka mau ikut berbuat, ya. Kemarin juga ada yang di Taman Bung Karno, makanan apa yang mau diberikan, silahkan. Kalau belum sampai terjamah, Bu Luh juga bisa menghubungi kami di PKK, karena kami sudah memberikan suatu wadah, suatu jalan keluar untuk bersama-sama bagaimana memperkenalkan makanan daerah kita. Demikian juga dari Ibu Gub kita. Kita Buleleng sudah pernah diberikan satu peluang di Art Center, memberikan pengenalan kepada makanan-makanan yang khas Buleleng. Nah, termasuk juga jajelak-lak yang enak, seperti ikut, jadi kangen nih. Layarnya juga enak. Jadi untuk Bu Luh nanti ya, saya akan mengundang juga memberikan makanan khas yang diperbuat. Itulah salah satu yang Bu Luh harus bangga sebagai wanita Bali yang ada di pelabuhan. Jangan hanya loh, itu kebanggaan. Tangan kita itu adalah salah satu talenta yang diberikan untuk berbuat apa saja. Dan jangan lupa, jangan sampai membunuh karakter yang ada dari seorang wanita Bali. Sudah melahirkan seorang presiden pertama Indonesia kita itu dari Bali. Jadi jadi wanita Bali juga memang wanita yang hebat. Buleleng lagi. Itu. Ayo tetap semangat, karena dari Bali lah lahir seorang presiden proklamator kita pertama untuk Indonesia. Sedikit Mbak Heni, mungkin bisa juga sinergitas dari Dinas Perindustrian Perdagangan. Jadi kita kembali, mewali ke Bali, nangun satkertilo ke Bali. Kita jadi aneh sendiri kita kalau kita kembali memperkenalkan makanan yang milik kita. Mestinya kita sudah kenal. Makanya mulailah dari Bali, oleh Bali, untuk Bali. Kalau yang sudah ada di Bali, ya jangan cari dari luar. Kirim yang dari luar kalau yang tidak ada di Bali. Misalnya kita banyak punya busung, ditimpa busung di luar. Kita banyak punya pisang, ditimpa pisang di luar. Jajanan Bali banyak, kita makan makanan yang bukan diolah di Bali. Mulai saat ini ibu-ibu di rumah tangga itu selalu menyajikan makanan-makanan khas yang ada di daerah kita. Itu caranya karena apa? Makanan-makanan yang kita produksi sendiri sudah pasti itu alami, sehat adanya kan. Kita tidak mungkin meracuni diri sendiri kan. Itu. Makanya kan biasakan kalau nak beleleng sampai tidak pernah makan belayak. Wah ini ibu-ibunya harus ditanyakan ini pagi-pagi, siang-siang, malam-malam sediakanlah belayak sekali waktu dalam sebulan. Gitu misalnya ya, apalagi yang khas-khas gitu kan, ada mungguh lagi, ada apa gitu, makanan-makanan yang olahan-olahan lama itu. Mbak Heni tahu nggak kalau makanan Bali itu kan penuh dengan bumbu. Bumbu genep ya, bumbu gede ya. Itu sebenarnya penawar. Misalnya daging diisi bumbu genep, di dalamnya sudah ada yang menurunkan kolesterolnya, sudah menahan asam uratnya, sehingga orang Bali ketika makan makanan daging merah misalnya sudah diimbangi dengan bumbunya. Itu sudah ada, jadi jangan khawatir. Makanya kalau hanya makan daging, jangan dagingnya dengan kecap doang gitu, harus isi bumbu lengkapnya itu. Itu harus, baru dia akan tidak merusak tubuh kita. Tapi jangan juga kebanyakan yang namanya bes gitu kan ya. Makanya nanti ke depannya situasi kondisi yang turut campurnya pemerintah di situ. Jadi buat situasi kondisi yang masyarakatnya mewali lagi menikmati apa yang kita hasilkan di bumi Buleleng ini. Misalnya juga
nanti akan ada peraturan dan diterapkan perda yang memanfaatkan hasil pertanian lokal. Bahkan sampai ke hotel-hotel pun nanti yang masuk itu adalah buah-buah lokal. Kita udah punya buah, jangan dipinggirin, jangan masukkan buah yang dari luar. Itu sikap yang mematikan diri sendiri, bunuh diri namanya gitu. Makanya pemerintah Ibu minta hadir dan perempuan-perempuan menyuarakan itu. Kembali benteng terakhirnya, di bentengnya sendiri menyediakan makanan-makanan olahan khas Buleleng. Gitu. Kita makan dodol Buleleng, kita makan sudang lepet yang gitu-gitu kan. Perempuan mau maju dulu. Iya, Mbak Heni udah pernah nikmati sudang lepet. Kalau belum Ibu. Keterlaluan itu. Iya, undis, dukun undis. Dan Ya. ini sebenarnya banyak telepon masuk dan di WhatsApp juga penuh Niki Ibu. Ada Bu Isna, tapi karena waktu Heni bacakan saja WhatsAppnya Niki. Ada Bu Isna, perempuan adalah madrasah pertama bagi keluarga dan anak-anak, sehingga untuk melanjutkan perjuangan RA Kartini perempuan harus tangguh dan menginspirasi. Katanya. Salam waras katanya Bu untuk perempuan tangguh dimanapun berada. Waras Ini apa penting. ya? Mungkin menjaga pikiran juga tetap sehat gitu, begitu Bu harus ya. tetap waras ya perempuan ya.